Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari tim support Inspirasi Biz. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara menambahkan transaksi pembelian. Nah, untuk cara menambahkannya bisa disimak penjelasan berikut. Baik, untuk membuat transaksi pembelian, kalian bisa masuk ke menu pembelian, lalu pilih daftar pembelian. Nah, jadi daftar pembelian ini berfungsi untuk mencatat aktivitas pembelian barang kepada vendor atau supplier. Lalu, untuk proses pembelian ini ada dua tipe, yaitu mengambil pembelian dari pesanan pembelian dan juga melakukan pembelian langsung, di mana tanpa mengambil pesanan pembelian. Nah, untuk detailnya kami akan bahas satu persatu. Untuk kondisi yang pertama, jika sebelumnya kalian melakukan pemesanan terlebih dahulu, maka untuk memproses pesanan tersebut, di mana nantinya stok item akan bertambah, kalian harus melakukan pembelian ini dengan mengambil data item yang sudah diinputkan pada pesanan pembelian. Nah, di sini kami akan buka dulu modul tambah pembelian dengan klik tombol tambah ini. Nah, jadi untuk yang pertama, di sini ada not transaksi dengan nilai auto seperti ini, di mana untuk not transaksi ini akan diisi oleh sistem secara otomatis. Jadi kita bisa lewatkan saja untuk not transaksi ini. Kemudian di sini ada tanggal. Untuk tanggal ini akan mengikuti tanggal pada komputer yang kalian gunakan. Jadi kita bisa lewatkan juga untuk tanggal ini, atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian di sini ada supplier. Untuk supplier ini kita bisa pilih sesuai dengan supplier yang kita gunakan saat melakukan transaksi pesanan pembelian dan pastikan sudah memilih supplier yang benar. Kemudian kita bisa mengambil pesanan pembelian yang sudah kita buat sebelumnya dengan klik tombol pencarian pada kolom pesanan ini. Maka di sini akan muncul transaksi pesanan pembelian sesuai dengan supplier yang telah kita pilih. Kemudian kita bisa pilih transaksi pesanan pembelian yang akan kita proses pada transaksi pembelian ini. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat untuk kolom masuk ke akan berwarna abu-abu dan tidak bisa kita edit. Di mana untuk kolom masuk ke ini akan mengikuti data dari pesanan pembelian. Dan untuk itemnya akan muncul sesuai dengan item yang dipesan pada pesanan pembelian. Kemudian di sini ada jenis PPN. Untuk PPN ini akan sesuai dengan PPN pada transaksi pesanan pembelian. Dan untuk PPN ini juga bisa kalian ubah pada transaksi pembelian ini. Jadi bisa disesuaikan kembali jika belum sesuai. Selanjutnya kita lihat pada bagian item. Pada kolom jumlah ini nilainya akan otomatis sesuai dengan nilai pada kolom pesanan ini. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan kembali dengan item yang datang juga. Jika misalkan jumlah stok yang baru dikirim atau yang baru diterima, masing-masing itemnya hanya 3 pieces saja, maka kolom jumlah ini kalian bisa ubah menjadi 3 pieces. Jadi bisa seperti ini. Sehingga stok pada pesanan pembelian masih ada sisa, yaitu 2 pieces. Jadi, nantinya kalian bisa gunakan kembali transaksi pesanan pembelian ini dengan sisa stoknya saja, yaitu dengan 2 pieces. Dan dengan kata lain, transaksi pesanan pembelian ini bisa digunakan kembali sampai stok atau jumlah item pesanan pembeliannya sudah habis. Kemudian, di sini juga ada potongan per itemnya. Untuk potongan per item ini akan otomatis terisi sesuai dengan potongan item pada transaksi pesanan pembelian. Dan potongan per item ini bisa kalian sesuaikan kembali pada transaksi pembelian ini. Kemudian kita beralih pada bagian bawah sebelah kiri. Nah, di sini ada tab potongan. Nah, tab potongan ini bisa digunakan jika ada potongan per item bertingkat dalam bentuk persen. Jadi, bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian, di sini ada kolom faktur pajak. Untuk kolom faktur pajak ini bisa diisi sesuai kebutuhan. Kalau supplier mengenakan kita pajak dan diberi faktur pajak,
maka kita bisa isi pada faktur pajak ini. Kemudian di sini ada jatuh tempo. Nah, untuk jatuh tempo ini secara default akan sesuai dengan pengaturan umum, atau bisa juga sesuai dengan aturan pada masing-masing data suppliernya. Jadi, untuk jatuh tempo ini bisa teman-teman sesuaikan kembali jika belum sesuai. Lalu, di sini ada kolom keterangan, di mana keterangan ini bersifat opsional. Jadi kalian bisa menggunakan ini sebagai catatan yang kalian perlukan. Kemudian kita beralih pada bagian bawah sebelah kanan. Di sini ada potongan persen yang digunakan untuk massal di masing-masing itemnya. Untuk potongan per item massal ini dan juga potongan nota atau per fakturnya ini akan mengikuti pesanan pembelian. Namun masih bisa kalian ubah pada transaksi pembelian ini. Jadi bisa disesuaikan kembali dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian jika saat pembelian ini terdapat biaya lain di luar transaksi, seperti biaya pengiriman dan lain-lain, nominal dari biaya tersebut bisa kalian isi pada kolom biaya lain ini. Dan biaya lain ini juga bisa kalian setting dengan menekan tombol yang ada pada bagian kanan ini. Nah, jadi biaya tersebut bisa tidak ditambah dengan total, atau biaya tersebut bisa ditambah dengan total. Jadi, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian di sini ada kolom DPPO. Nah, untuk DPPO ini nilainya akan otomatis terisi jika saat membuat transaksi pesanan pembelian menginputkan nominal pada kolom titip atau DP. Nah, jika data-data yang diperlukan sudah sesuai, kita bisa lanjutkan dengan proses pembayaran. Untuk pembayaran menggunakan deposit bisa diisi pada kolom deposit ini. Dan kita juga bisa melihat saldo deposit kita ke supplier yang kita gunakan ini dengan klik tombol pensil ini. Nah, jadi di sini ada kolom saldo. Kemudian, jika melakukan pembayaran tunai, bisa diisi nominalnya pada kolom tunai atau DP ini. Nah, secara default untuk tunai ini akan memotong saldo dari kas kecil. Jadi, jika kita menggunakan pembayaran debit bank, maka gunakanlah akun bank yang sesuai dengan klik tombol pensil ini. Kemudian di sini kita bisa pilih untuk akun perkiraannya, kita bisa pilih bank yang sesuai. Jika sudah bisa diklik OK. Dan jika pembayaran dengan deposit atau dengan tunai DP ini masih kurang nominalnya, maka sisa nominalnya akan terbaca sebagai kredit seperti ini. Jadi, untuk pembayarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan di sini kami akan menggunakan pembayaran tunai dengan kas kecil. Nah, jika sudah, maka transaksi ini bisa kita simpan. Dan kita bisa klik OK. Nah, jadi itu dia untuk transaksi pembelian dengan mengambil pesanan pembelian. Selanjutnya, untuk kondisi yang kedua, jika kita ingin membeli item kepada vendor atau supplier tanpa melakukan transaksi pesanan pembelian terlebih dahulu, maka kalian bisa langsung menambahkan transaksi pembelian. Di sini kami akan membuat transaksi pembelian baru dan sama seperti sebelumnya, untuk not transaksi dengan nilai auto ini akan diisi oleh sistem secara otomatis. Jadi kita bisa lewatkan saja untuk no transaksi ini. Kemudian ada tanggal. Untuk tanggal ini akan mengikuti tanggal sesuai dengan komputer yang teman-teman gunakan. Kemudian di sini ada pesanan. Nah, karena saat ini kita tidak mengambil dari transaksi pesanan pembelian, maka untuk pesanan ini kita bisa kosongkan saja. Kemudian untuk kolom masuk ke ini digunakan untuk stok yang akan dibeli nantinya pada vendor atau pada supplier ini akan masuk ke dep atau gudang apa. Jadi, jika di sini kita pilih UTM, maka stok akan masuk ke UTM. Namun, jika kita memilih masuknya dengan SMR, maka stoknya akan masuk ke SMR. Jadi, di sini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu, di sini ada supplier. Untuk supplier ini, jika kita pilih suppliernya terlebih dahulu, lalu menginputkan itemnya, maka item yang muncul akan sesuai dengan supplier yang kita pilih. Jadi, untuk item yang kita tidak atur atau bukan item dari supplier yang kita pilih ini, maka item tersebut tidak akan muncul. Seperti contohnya, di sini kami akan pilih suppliernya terlebih dahulu, lalu kita cari itemnya. Nah, di sini tidak ada item,
Coba kita pakai item yang sudah kita atur dengan supplier yang kita pilih ini. Nah, jadi hanya ada item bukuku saja yang sudah kita atur dengan supplier sesuai dengan yang kita inputkan. Namun, jika kita kosongkan terlebih dahulu suppliernya, kemudian kita inputkan itemnya, maka semua item akan muncul di sini. Dari item yang belum kita atur untuk suppliernya, sampai item yang sudah kita atur suppliernya seperti item bukuku. Kita coba cari. Nah, di sini untuk item bukukunya akan muncul seperti ini. Nah, maka dari itu, di sini kami menyarankan untuk kalian menginputkan itemnya terlebih dahulu. Jika sudah menginputkan itemnya, maka pilih suppliernya. Dan di sini kami akan kosongkan suppliernya, lalu kami akan menambahkan satu buah item. Lalu, pada kolom jumlah ini, kita bisa isi sesuai jumlah stok yang kita beli. Kemudian, pastikan untuk satuannya sudah benar. Kemudian, untuk kolom potongan dalam bentuk persen ini digunakan jika teman-teman ingin memberikan potongan di item ini. Jadi, potongan ini akan dikenakan per itemnya dan akan mengubah nilai totalnya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian, kita bisa menginputkan item lainnya dan dilakukan berulang sampai semua item yang kita akan beli sudah diinputkan semua. Nah, jika sudah menginputkan itemnya, kita bisa pilih untuk suppliernya. Kemudian, di sini ada untuk jenis PPN-nya. Jadi, untuk PPN ini, kami sudah buatkan video tutorial khusus mengenai pengaturan PPN. Bisa kalian lihat pada link yang ada pada box deskripsi. Kemudian kita lanjut pada bagian bawah sebelah kiri. Di sini ada tab potongan. Tab potongan ini bisa digunakan jika ada potongan per item bertingkat dalam bentuk persen. Jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian di sini ada kolom faktur pajak. Kolom faktur pajak ini diisi sesuai kebutuhan. Jika ada supplier yang mengenakan kita pajak dan diberi faktur pajak, maka kita bisa isi pada faktur pajak ini. Kemudian di sini ada jatuh tempo dalam bentuk tanggal atau dalam bentuk hari seperti ini. Nah, secara default untuk jatuh tempo ini akan sesuai dari pengaturan umum atau bisa juga sesuai aturan pada masing-masing data suppliernya. Lalu di sini ada kolom keterangan, di mana keterangan ini kalian bisa gunakan sebagai catatan yang kalian perlukan. Dan kolom keterangan ini juga bisa kalian kosongkan. Kemudian kita beralih pada bagian bawah sebelah kanan. Untuk subtotal, total akhir, DBPO, dan kolom kredit ini, nilainya akan otomatis terisi oleh sistem. Dan kita tidak bisa mengubahnya. Kemudian di sini ada potongan dalam bentuk persen. Potongan dalam bentuk persen di bawah ini sama seperti potongan yang ada pada tabel ini, yaitu potongan per item. Namun, fungsi potongan persen yang ada di bawah ini digunakan untuk memberikan potongan di setiap itemnya secara massal. Jadi, potongan per item ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian, di sini ada potongan nota. Potongan ini merupakan potongan per faktur atau potongan per nota. Potongan ini bisa kalian gunakan dengan persentase, bisa diisi pada bagian sebelah kiri ini, atau menggunakan nominal, bisa diisi pada bagian kolom kanan ini. Dan potongan nota atau potongan per faktur ini akan memotong subtotal sehingga total akhir yang akan berubah. Lalu di sini ada biaya lain. Biaya lain ini digunakan ketika ada biaya di luar transaksi seperti biaya pengiriman dan lain-lain. Biaya lain ini juga bisa disetting dengan mengklik tombol pada bagian sebelah kanan dari biaya lain ini. Nah, jadi bisa diatur dengan biaya tidak ditambahkan dengan total atau biaya ditambahkan dengan total. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian untuk pembayarannya juga sama seperti sebelumnya, di mana bisa menggunakan deposit dengan mengisi nominalnya pada kolom deposit ini.
Kemudian menggunakan tunai atau DP bisa diisi pada kolom tunai atau DP ini, di mana secara default itu menggunakan kas kecil. Jadi, jika ingin menggunakan debit bank, maka teman-teman bisa mengubah dulu untuk akunnya dengan mengklik simbol pensil ini. Lalu bisa dipilih kodenya sesuai dengan akun bank yang teman-teman gunakan. Dan jika pembayarannya tidak menggunakan deposit atau tunai atau DP ini, maka secara otomatis pembayarannya dibaca kredit, sehingga pada kolom kredit ini akan terisi nilainya jika tidak terpenuhi, dan jika pembayarannya tidak menggunakan deposit atau tidak menggunakan tunai atau DP ini, maka secara otomatis pembayarannya dibaca sebagai kredit. Di mana jika kredit, maka akan dibaca sebagai hutang yang bisa dibayar melalui daftar pembayaran yang ada di menu pembelian ini. Dan di sini kami akan lakukan dengan pembayaran kredit. Nah, jika dirasa sudah, kita bisa menyimpan transaksi pembelian ini, dan transaksi pembelian langsung sudah berhasil kita buat. Nah, jadi itu dia untuk membuat transaksi pembelian langsung tanpa melakukan pesanan pembelian. Nah, jadi itu dia cara membuat transaksi pembelian. Jika kalian masih ada pertanyaan atau masih ada kendala, bisa hubungi kami atau komen video ini. Jangan lupa di like dan follow Instagram kami di @inspirasibiz. Dan jangan lupa subscribe serta klik tombol lonceng untuk nyalakan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.